Halo guys, jadi di konten kali ini kita mau nyiram dulu ya guys ya, karena pohon-pohon ini sudah lama tidak disiram. Kayaknya terakhir nyiram itu 2 menit yang lalu. Loh, 2 menit yang lalu mah baru atuh mas. Iya, tapi tadi pas nyiram lupa dikontenin, jadi kita ulang lagi nyiramnya guys ya. Ya nggak apa-apa lah ya, sekalian ngabuburit nunggu maghrib buka puasa, kita ulang nyiramnya sekalian kita kontenin. Boleh. Jangan lupa pemanasan dulu supaya otot-ototnya tidak tegang. Dah, bentar aja takut aus. Oke, langsung saja kita mulai nyiramnya. Let's go! Mas, kenapa mesti disiram? Pohon di hutan bisa tumbuh tuh walaupun nggak disiram. Beda dong, menyiram adalah salah satu kegiatan penting dalam merawat kebun atau tanaman pot yang ada di rumah. Karena tanaman pot tidak bisa mendapatkan sumber air langsung seperti tanaman yang tumbuh langsung di tanah. Makanya tanaman pot harus rutin disiram. Pengaturan kuantitas dan frekuensi penyiraman yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan pertumbuhan tanaman kita. Terus gimana mas cara menyiram yang baik dan benar? Yang harus teman-teman perhatikan yaitu yang pertama adalah pemberian air secara berkala. Kalau teman-teman punya banyak jenis tanaman hias dan masing-masing jenis tanaman hias itu memiliki kebutuhan air yang berbeda, pisahkan jenis tanaman yang perlu disiram rutin setiap hari dan tanaman yang disiram secara berkala. Supaya tanaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak air tidak busuk karena keseringan disiram. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu adalah keadaan lingkungan. Kebutuhan air akan berbeda sesuai dengan keadaan lingkungan di tempat tinggal kita. Kalau teman-teman tinggal di tempat panas seperti dataran rendah, berarti teman-teman harus lebih rutin menyiram. Sebaliknya, kalau teman-teman tinggal di tempat yang dingin, teman-teman bisa menyiram secukupnya. Kemudian yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu kecukupan air. Berikan air yang cukup hingga mencapai akar tanaman. Yang disiram jangan hanya bagian daunnya saja ya. Pastikan seluruh media yang ada di pot itu ikut tersiram oleh air. Apalagi untuk tanaman yang ukurannya besar seperti ini, penyiramannya harus benar-benar detail sampai medianya basah. Kalau bisa sampai airnya ngocor dari bawah pot. Karena semakin besar dan rimbun tanaman, semakin besar juga penguapannya. Kalau tanamannya kekurangan air nanti jadinya seperti ini. Daunnya jadi banyak yang layu dan kering. Gak mau kan? Jadi kalau nyiram pastikan airnya cukup ya, supaya tanamannya sehat, terlihat bagus dan indah. Terus penyiraman tuh bagusnya jam berapa mas? Waktu terbaik untuk menyiram tanaman adalah pagi hari. Pagi hari yaitu kondisi di mana tanaman siap untuk mengkonsumsi air. Ketika matahari sudah terbit tapi belum terlalu tinggi. Terus kalau nyiramnya siang hari kenapa mas? Jika menyiram pada siang hari ketika cuaca sedang sangat panas, air justru bisa membakar tanaman. Air yang panas karena terkena sinar matahari akan terlalu panas bagi batang dan daun yang rapuh dan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman kita. Selain itu, tujuan dari penyiraman pada pagi hari yaitu supaya kebutuhan air si tanaman dapat terpenuhi dan tidak kekurangan air pada siang hari ketika cuaca sedang panas. Selain itu, menyiram tanaman pada pagi hari akan memberikan tanaman waktu untuk mengering sebelum malam hari. Membiarkan air diam di tanaman semalaman bisa memicu pertumbuhan jamur. Penyiraman di saat yang tepat dan dengan menggunakan metode yang tepat akan menjaga tanaman kita tetap sehat. Untuk tanaman yang merambat di tembok, jangan lupa disiram juga ya temboknya, supaya akar tanaman yang merambat di tembok tidak kering. Selain itu, supaya akar dapat menjalar di tembok dan menempel di tembok. Dari tadi kita nyiram tanaman yang ukurannya besar-besar. Sekarang kita siram yuk bagian bonggol tanaman yang sudah dipotong. Nah, ini dia tanaman-tanaman hasil potonganku dengan cara potong batang untuk dijadikan bonggol. Ada yang belum muncul tunas, ada yang baru muncul tunas, dan ada juga yang sudah berdaun tapi ukurannya masih mini-mini. Lucu-lucu kan? Wah iya mas, lucu-lucu, ukurannya masih mungil-mungil gitu. Terus cara penyiramannya beda nggak mas sama tanaman yang ukurannya besar-besar tadi? Cuma berbeda di kuantitas penyiramannya aja sih.
Karena tanaman yang ukurannya mungil-mungil ini, penguapan airnya masih tidak terlalu besar. Sehingga si baby-baby tanaman ini masih tidak terlalu membutuhkan banyak air. Nih, lihat deh tunas-tunas yang baru muncul dari permukaan media. Siapa yang seneng kalau lihat tunas muncul dari permukaan media? Saya. Wih, kompak bener. Semenyenangkan itu ya. Itu tandanya kita sudah berhasil memperbanyak tanaman. Puas sekali. Seneng deh rasanya kalau lihat hasil potongan kita tumbuh tunas. Apalagi kalau pas nyiram. Jadi bisa ngelihat langsung proses pertumbuhan tunasnya. Stres di dunia bisa hilang ketika ngelihat proses pertumbuhan tunasnya. Apalagi kalau ngelihat tanaman yang sudah besar hasil dari potongan kita seperti ini. Oke deh, sekarang kita sudah selesai menyiram tanaman-tanaman kita. Tanaman-tanaman kita jadi pada seger-seger. Misi menyiram kita sudah selesai. Jadi, sekian konten kami kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dan share ke teman-teman sobat penghobi tanaman hias lainnya supaya tanaman-tanaman kita makin subur. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita mewarnai dunia. See you.